Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita mau masuk di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firmanlah kepada kami semua Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu, menjadikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biar Engkau yang berfirman, dan kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu semua saudara sudah diberkati Tuhan dengan tubuh-tubuh yang sehat, dan kembali kita mau menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini melalui renungan pagi yang diberi judul Semua untuk Kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ayat ini akan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat ini merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, dan doa ini merupakan yang terakhir di dalam hari sebelum dia mengalami penyaliban Yesus. Dan kita lihat di sini dia berdoa, merupakan kayak satu laporan kepada Bapa yang sudah mengutusnya. Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Bapa telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa dia untuk melakukan tugas pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya, untuk dia beritakan kepada umat-umat Tuhan, kepada manusia yang ada pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan kita lihat di sini Yesus datang membawa menjadi utusan dan membawa pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya, Bapa percayakan kepadanya untuk melakukannya. Dan itu juga dia bagikan supaya murid-muridnya pun melakukan pekerjaan seperti apa yang Bapa tugaskan kepada Yesus, dan murid-muridnya juga lakukan. Kita akan lihat di dalam hal ini apa yang Yesus sudah kerjakan untuk melakukan tugas-tugas itu. Yang pertama kita akan lihat pekerjaan yang Allah berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 katakan,
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah pekerjaan yang Yesus kerjakan ketika datang ke dalam dunia itu. Ini yaitu untuk mengenalkan Bapa, dan kita tahu dan mengasihi Tuhan, ya. Untuk pekerjaan untuk mengenal siapa Bapa itu, yang dia bawa nama itu untuk diberitakan kepada semua orang supaya mereka mengenal Yesus, Bapa melalui Yesus di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan supaya mereka mengasihi Tuhan. Selain itu, kita lihat juga yang kedua, mereka mengajar mereka untuk saling mengasihi. Di sini kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 katakan, 30 dan 31 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan juga ayat 31 katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi kita lihat di sini supaya kita mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan selain itu, yang Yesus ajarkan, yang Yesus kerjakan untuk kita semua, yaitu di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14 sampai 15. Di sana diajar untuk kita melayani, ya. Di dalam ayat itu dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling mengasihi, membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Dan kita lihat yang Yesus kerjakan, mengajar kepada kita untuk melayani, ya. Selain mengenal, mengajarkan kepada kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, kita juga diajar untuk melayani, ya. Contohnya di dalam yang tadi saya bacakan, Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Dan di dalam Galatia juga katakan, biarlah kita, Galatia 5 ayat yang ke-13 bagian B, bagian akhir dikatakan, melainkan melayani seorang akan
yang lain oleh kasih. Jadi kita lihat Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita, dan itulah yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita mengenal Dia dan kita mengasihi, dan kita juga mengajar mereka untuk saling mengasihi. Dan dikatakan kita juga harus saling melayani, ya, untuk melayani. Dan selain kita melayani dan mengutus mereka pergi untuk memberitahukan kepada orang lain, ya, memberitahukan berarti kita menjadi saksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi melalui kehidupan kita setelah kita menerima Yesus, kita mulai mengenal kasih Tuhan dan kita diajar untuk melayani. Kalau kita melihat ayat tersebut di dalam Matius pasal yang ke-20 28 bagian akhir dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita lihat di sini bahwa kita juga harus melakukan seperti apa yang Yesus sudah lakukan, bekerja sebagaimana Bapa mengutus Yesus. Kita pun sebagai anak-anak, sebagai murid-murid Tuhan, untuk melakukan hal tersebut. Dan kita lihat di sini dikatakan kembali kepada ayat yang keempat tadi dalam Yohanes 17, katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus saling mengasihi dan mengambil bagian dalam pelayanan dan menjadi saksi. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Bapa dan untuk memperluas kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Inilah renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita juga boleh menjadi seperti Yesus, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu supaya kami boleh melakukannya dengan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengajar kepada kami dan kami juga boleh menjadi murid-murid-Mu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Semua hanya bagi Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami mau masuk ke hari yang baru bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.